kebijakan. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Khalid, MSCM, Bapak Adam Febrianto Nugraha, PhD, Bu Yuli Amalia Husnil, PhD, dan Bang Andream selaku pembina Green Polymer Technology Student Chapter Universitas Indonesia. Yang kami hormati Bapak Fajar Budiono sebagai pembicara pada seminar siang hari ini, serta panitia dan hadirin yang telah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin dalam acara Morning Seminar GPTech SCUI pada hari ini, Sabtu 29 Mei 2021. Puji syukur marilah kita panjatkan dalam kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri seminar dengan tema Polypropylene 101 Changing Indonesian Future Through Polymer Industry. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Itika, mahasiswa Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2020 sebagai pemandu acara seminar siang hari ini. Baiklah, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Presiden Green Polymer Technology Student Chapter Universitas Indonesia. Kepada Saudara Maurice, kami persilahkan. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar pertama-tama? Ya, terdengar, Kak. Oh, terdengar, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maurice Afroza, sebagai Presiden dari Green Polymer Technology Student Chapter Universitas Indonesia pada tahun 2021. Pertama-tama, terima kasih untuk Pak Fajar Budiono sebagai Sekjen Inaplas dan sudah meluangkan waktunya hari ini di hari weekend untuk dapat memberi materi kepada kami teman-teman mahasiswa di Universitas Indonesia dan lain-lainnya. Mungkin sebagai perkenalan Pak, Green Polymer Technology itu adalah sebuah student chapter baru di Universitas Indonesia yang kita memfokuskan terhadap polimer dan juga ilir dan ulurnya. Jadi tidak hanya dalam sintesis, namun juga di pemakaiannya dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah Pak Khalid dan Pak Adam sempat memberikan kami ide untuk mengundang Pak Fajar Budiono untuk hari ini untuk memberikan kami materi lebih lanjut mengenai polypropylene dan insya Allah jika kita bisa dapat ilmu-ilmu yang lebih untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari saya dan insya Allah have fun bagi teman-teman yang akan menonton hari ini. Insya Allah ilmunya bakal dipakai tidak hanya di kelas namun juga untuk kedepannya masing-masing. Terima kasih untuk Pak Fajar dan teman-teman yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Maurice atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Fajar Budiono. Baiklah, kepada Bapak Fajar Budiono, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin share untuk presentasi saya. Apakah sudah bisa terlihat di sini? Sudah bisa, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat buat adik-adik, teman-teman, saudaraku sebangsa dan setanah air. Izinkan saya, Fajar Budiono, yang sehari-hari selaku Sekretaris Jenderal Inaplas, dan di mana Inaplas adalah menaungi perusahaan polimer dari bahan baku plastik dari hulu sampai ke plastik aplikasi sampai ke hilirnya. Dalam kesempatan ini terima kasih sekali saya diberikan waktu. Terima kasih kepada Pak Khalid dan Pak Adam serta adik-adik rekan-rekan mahasiswa di UI untuk bisa sharing. Sebenarnya ini tidak melulu sesuatu yang baru, sebenarnya sesuatu yang lama, kita sharing saja. Seandainya nanti ada pertanyaan bisa langsung atau nanti bisa di chat. Baik, siang hari ini saya akan membawakan materi polypropylene di mana sehari-hari di perusahaan kami itu memproduksi polypropylene. Tapi sebelum ke arah sana, baik kita lihat dulu Indonesia di tahun 2020 pas pada saat kena pandemi dengan populasi kita 273 juta orang, kemudian GDP kita sudah di atas 1 juta, income per kapita kita masih agak lumayan di 4.250 ribu US dollar per tahun. Kemudian di 2020 kemarin kita sempat mengalami pertumbuhan yang di minus 1,5, inflasi sedikit 2,07, kemudian trade volumenya perdagangan kita ada di sekitar 286 miliar US dollar, dan lagi-lagi produksi minyak kita sekarang tiap hari makin turun. Di 2020 kemarin tinggal 700.000 barel per hari. Jadi
ini sesuatu yang harus kita antisipasi bersama, bahwa negara kita sekarang sudah kekurangan minyak. Kebutuhan kita itu sekarang ada di kisaran 3 juta barel per hari. Sementara produksi dalam negeri hanya 700.000 per hari. Nah, nanti apa impact-nya, nanti akan ada sangkut pautnya dengan kebutuhan kita sehari-hari di luar oil untuk energi. Kemudian nilai tukar rupiah kita sempat fluktuasi di masa pandemi di 14.500. Dan dari sektor polimer sendiri, plastik, di mana kita fokus ke 5 hal saja. Di sini adalah polipropilin, polietilen, polystyrene, PVC, dan PET. Dengan kapasitas total 2,6 juta ton per tahun di dalam negeri, sementara produksi kita dengan utilisasi kira-kira 90% ada sekitar 2,5 juta ton per tahun. Sedangkan demand kita sekarang sudah mencapai kira-kira 6,2 juta ton per tahun, sehingga ada import material sekitar 1,8 juta ton. Dan yang cukup menggembirakan adalah industri recycle plastik kita makin ke sini makin tumbuh, sekarang sudah ke 1,6 juta ton per tahun. Artinya apa di sini? Artinya kita masih kira-kira per kapita konsumsi plastik kita masih di 23 kg per kapita per orang per tahun. Ini artinya masih kalah jauh dengan negara tetangga, Malaysia, Thailand, Singapura yang rata-rata sudah di atas 45, bahkan ada yang 60 kg per kapita per tahun. Sementara Vietnam sekarang sudah 35 kg per kapita per tahun. Kita hampir imbang dengan Filipina, sama lebih sedikit. Nah, ini kira-kira bahwa market atau demand dari Indonesia dalam negeri itu masih cukup banyak, sehingga ada kira-kira sekitar 50-an, sekitar 2,5, sekitar 1,8 juta ton import plastik. Nilainya, volumenya besar sekali. Kemudian sebelum masuk lebih ke sana, kita cuma sharing sedikit saja, refreshment, bahwa seperti kita ketahui plastik itu sebenarnya bukan suatu material yang bisa digunakan untuk semua kepentingan. Jadi plastik itu dibuat punya karakter tertentu sesuai dengan kebutuhan yang akan kita inginkan. Nah, di pasar itu ada 7 kriteria, di mana kalau kita menemukan barang-barang plastik itu selalu, kalau itu botol atau wadah atau packaging, itu suka ada simbol segitiga, kemudian ada angkanya. Nah, ini adalah angka. Simbol-simbol ini dibikin untuk keperluan daur ulang plastik, sehingga industri daur ulang plastik bisa memilah jenis-jenis plastik ini untuk dijadikan plastik daur ulang yang punya nilai ekonomi di industri-industri turunannya. Yang pertama itu. Yang kedua juga memang sebenarnya plastik ini dibuat bukan untuk dibuang, tetapi untuk di-recycle. Nah, ini yang harus kita sadari bersama, bahwa simbol-simbol ini memang juga menandakan bahwa kita juga jangan sampai salah menggunakannya. Contoh segitiga nomor 1 itu adalah PET, biasanya lebih banyak dipakai untuk kemasan minuman bersoda atau air minum dalam kemasan. Kenapa PET itu banyak dipakai untuk air minum bersoda? Karena PET ini mempunyai gas barrier yang bagus, sehingga plastik yang lain tidak bisa untuk packaging minuman bersoda. Kalau minuman bersoda menggunakan PET ini dia akan bisa tahan lebih dari 1 tahun sodanya. Kalau menggunakan plastik yang lain, mungkin baru 2 minggu atau 1 bulan sodanya sudah tidak ada. Kemudian juga untuk keperluan korek api, korek gas. Ini kalau menggunakan plastik yang lain, itu nanti belum sampai dipakai, gas yang ada di sana sudah hilang. Itu kemudian juga dia juga mempunyai kejernihan yang cukup bagus, kemudian kekerasan yang cukup bagus. Akan tetapi dia punya kelemahan, dia adalah softening point-nya ada di sekitar 60 derajat Celcius, sehingga ini tidak bisa digunakan untuk packaging benda-benda atau produk-produk yang sifatnya mempunyai temperatur di atas 60 derajat Celcius. Jadi kalau kita nyimpen korek api dalam mobil, kemudian mobil itu diparkir, itu sangat bahaya sekali, bisa meledak kalau diparkir di luar ruangan, tidak ada korek api di sana. Kemudian ini juga
tidak bisa dicuci menggunakan air panas, mereka akan meleot di situ. Jadi kalau kita naruh air minum dalam kemasan di dalam mobil, kemudian mobil itu kita parkir di tengah hari, pasti botolnya pasti akan meleot. Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua adalah HDPE. HDPE ini lebih banyak dipakai untuk kemasan botol yang sifatnya heavy duty, minyak goreng yang 5 kilo, kemudian drum, kemudian tangki air, dan juga untuk kemasan-kemasan flexible packaging seperti tas kresek, kemudian untuk tas shopping bag, dan sekarang untuk di infrastruktur juga sudah mulai banyak menggantikan pipa PVC yang untuk pipa gas, kemudian untuk pipa air minum sudah mulai banyak digunakan HDPE. Juga banyak juga digunakan untuk insulasi kabel, jadi baik itu kabel listrik maupun kabel optik. Kemudian juga di sini juga banyak digunakan untuk jaring baik itu jaring untuk nelayan ataupun untuk pertanian, untuk paranet. Di samping itu juga untuk keperluan otomotif, untuk tangki bahan bakar. Kemudian yang nomor 3 ini adalah PVC. PVC lebih lama kita kenal. Dia berasal dari polimerisasi dari vinyl chloride. Vinyl chloride ini asalnya dari NaCl, bahan baku garam. Jadi kalau kita tiap tahun ada rame-rame di media masalah garam industri, ya sebenarnya hampir 3 juta ton garam industri yang kita impor itu ya untuk keperluan membuat PVC ini sebenarnya. Jadi untuk makanan minuman itu sebenarnya hanya kira-kira 1 juta ton saja. Jadi sebagian besar digunakan untuk membuat PVC ini. Nah, PVC ini dulu paling banyak digunakan untuk pipa, kemudian untuk instalasi listrik, dan juga dulu pernah untuk beberapa digunakan sebagai tempat makanan. Kayak kalau kita beli kue basah atau nasi uduk itu ada food tray-nya itu ya biasanya menggunakan PVC. Akan tetapi karena PVC ini sifatnya oksidatif dan korosif, sehingga untuk memproduksi PVC ini dibutuhkan peralatan yang menggunakan metal yang bagus, sehingga peralatannya akan jadi lebih mahal, dan akhirnya PVC lama-lama tergantikan oleh plastik-plastik yang lain, sehingga sekarang untuk food tray sudah banyak menggunakan beralih ke PET maupun polipropilin maupun HDPE. Dan sekarang PVC banyak juga yang terakhir pengembangan produknya untuk menggantikan kayu, sehingga kalau kita lihat kusen, pintu itu sudah banyak menggunakan PVC. Kemudian yang nomor 4 adalah LDPE atau LLDPE, ini sama dengan HDPE, satu keluarga polietilen, akan tetapi dia sifatnya lebih jernih, kemudian lebih soft dan lebih kuat. Ini lebih banyak digunakan untuk keperluan medis. Jadi botol infus, selang infus, di samping juga untuk modern packaging. Jadi kayak mie instan itu dalamnya untuk sealing layernya itu banyak menggunakan LDPE karena dia punya softening point 80 derajat, sehingga mesin-mesin yang kecepatannya tinggi ini harus menggunakan material LDPE ini. Kita bayangkan kalau kita plastik sachet untuk Kopiko, permen itu 1 menit 3.500 pieces, sehingga membutuhkan kecepatan untuk sealingnya, untuk ngelasnya, untuk biar ketutup. Nah, ini kalau tidak menggunakan material yang punya low melt temperatur akan susah, sehingga tidak bisa tercapai dengan speed 3.500 pieces per menit. Dia juga mempunyai softening temperatur sekitar 95 derajat Celcius. Jadi ini tidak bagus untuk, atau tidak bisa atau jarang digunakan untuk kemasan-kemasan yang sifatnya panas. Kemudian yang nomor 5 adalah polipropilin. Ini paling umum juga banyak digunakan, adalah sebagai wadah atau kemasan modern packaging, baik itu kemasan mie instan, kemasan kopi sachet dan lain-lain, lebih banyak dipakai yang di luarnya. Kemudian kertas undangan. Kemudian juga kalau yang lagi trend in sekarang adalah untuk Tupperware dan tin wall injection. Food tray itu yang bisa langsung masuk ke microwave. Kenapa ini aman masuk ke microwave? Karena produk ini di samping menggunakan aditif yang sudah FDA approval, dia juga
punya melt temperatur atau softening temperatur itu di atas 120 derajat Celcius, sehingga makanan pada ini aman untuk memanaskan makanan yang di kisaran 100 derajat Celcius, tetap tidak mengalami deformasi bentuk maupun deformasi dari sisi aditif yang ditambahkan di dalamnya. Sehingga kalau kita akan memanaskan makanan, pastikan adalah menggunakan polipropilin. Di samping ini juga polipropilin banyak dipakai untuk yang masa pandemi ini, dipakai untuk membuat masker sekarang. Jadi masker itu yang kita pakai sehari-hari itu kebanyakan itu ya menggunakan polipropilin dengan aplikasi non-woven. Samping untuk masker, dia juga untuk interior dan eksterior mobil, sehingga mobil-mobil sekarang bisa diproduksi secara massal karena banyak menggunakan plastik yang prosesnya bisa cepat, murah, dan ringan, sehingga harga mobil terjangkau, dan mobil-mobil itu nanti plastiknya setelah akhir dari umur dari mobil itu bisa di-recycle kembali. Kemudian nomor 6 adalah polystyrene. Polystyrene itu kalau kita lihat dulunya adalah banyak digunakan untuk electronic casing, akan tetapi produk-produk elektronik sekarang sudah mengalami perubahan bentuk. Yang dulu orang menggunakan TV tabung yang besar, sekarang TV flat screen yang tipis-tipis. Kemudian juga dengan komputer, dulu orang banyak pakai PC, monitornya besar-besar, sekarang udah tinggal flat, udah kecil-kecil. Nah, sekarang polystyrene untuk aplikasi elektronik cukup turun cukup banyak, dan sekarang banyak digunakan untuk packaging. Yang kita kenal sehari-hari adalah gabus atau busa untuk styrofoam, kemudian gabus busa untuk kemasan elektronik, atau gabus busa untuk tempat-tempat ikan yang didinginkan. Juga dipakai untuk wadah makanan. Kalau kita lebaran itu banyak sekali digunakan toples-toples itu menggunakan polystyrene. Jadi nomor 6. Kemudian yang tidak masuk ini adalah masuk ke nomor 7, seperti yang umum kita jumpai adalah galon aqua, itu dari menggunakan polikarbonat. Kemudian botol susu bayi itu menggunakan polikarbonat. Kemudian banyak beberapa aplikasi di otomotif yang sifatnya engineering plastik itu banyak menggunakan others. Ini kira-kira sekilas, sehingga plastik ini adalah sesuatu material yang punya kelebihan dan kekurangan. Makanya kita kalau menggunakan plastik harus sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan aplikasi yang akan kita inginkan. Jadi tidak ada plastik itu yang punya karakter yang semuanya bisa, punya kelemahan dan kekurangan. Dari sini sekedar sharing saja pengetahuan tentang plastik. Jadi untuk kemasan makanan kita harus berhati-hati, untuk microwave menggunakan nomor 5, untuk bikin es batu segala macam kita harus menggunakan nomor 2 sama nomor 4. Kalau untuk yang berkarbonasi nomor 1, kemudian untuk yang nomor 3 PVC jangan digunakan, hindari untuk kemasan makanan dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri sekarang aktif sehari-hari dipercaya atau ditugaskan oleh perusahaan kami berada untuk menjadi sekjen asosiasi di Inaplas. Asosiasi Inaplas ini sendiri kantornya ada di Grand Sleepy Tower lantai 21 di Jalan Es Parman, pas di lampu merah Sleepy. Anggotanya ada kurang lebih 85 perusahaan, di mana ada industri hulu, ada 2 perusahaan, yaitu Canda Asri dan Pertamina. Kemudian di industri menengah besar itu yang memproduksi polimer. Di sini ada Politama Propindo yang memproduksi polipropilin. Kemudian ada Lotte Chemical yang memproduksi polietilin, dan Canda Asri juga polietilin. Ada Asahi Mas yang memproduksi PVC. Kemudian ada Petnesia yang menggunakan PET. Kemudian juga ada di industri menengah sedang. Di sini ada beberapa seperti Satomer yang membuat PVC, kemudian ada beberapa polimer-polimer yang lain. Kemudian di hilirnya ini adalah rata-rata adalah perusahaan converter di sini, yaitu yang membuat packaging atau barang-barang dari plastik. Di sini ada 19 hulu besar, itu kebanyakan di sini ada industri pipa ada 4, kemudian industri tangki air,
otomotif part, kemudian ada beberapa rotan sintetis juga dari sini. Kemudian ada beberapa perusahaan yang memproduksi modern packaging, kemasan untuk modern packaging. Kemudian industri hilir menengah di sini lebih banyak didominasi oleh perusahaan karung, kemudian alat-alat rumah tangga seperti lemari, tupperware, mainan anak-anak dan lain-lain. Kemudian ada juga industri kecil yang sifatnya UKM. Ya, ini yang membuat kantong-kantong. Kalau kita belanja di pasar basah, di pasar tradisional, kalau kita beli tahu itu kan ada plastik kecil-kecilnya. Nah, ini perusahaan-perusahaan hilir kecil ini. Sebenarnya di perusahaan hilir ini ada ribuan, tetapi kita hanya sampai ini hanya mempunyai kira-kira kurang lebih 60-an perusahaan. Kita pilih yang aktif-aktif di sini. Dan yang paling happening sekarang adalah karena dengan adanya online aplikasi untuk pembelian online, ini plastik packaging ini banyak sekali digunakan untuk barang hantaran. Ini sekarang berkembang banyak di industri hilir kecilnya. Dan Inaplas sendiri merupakan partner dari beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian SDM, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian juga ada beberapa balai-balai besar untuk supporting di industri yang bersifat ke polimer, industri polimer. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari tadi jenis plastiknya, ini kira-kira gambaran dari mana sih saat ini plastik itu dibuat. Plastik ini adalah dibuat pertama dari minyak bumi. Dari minyak bumi nanti akan 60-70% adalah menjadikan BBM, bensin, solar dan lain-lain. Kemudian 30% akan menjadi aromatik dan olefin atau lebih familiar kita sebut produk petrokimia. Nah, ini nanti akan di-crack lagi, akan menghasilkan di antara adalah etilen. Ini yang mana etilen ini nanti akan dipolimerisasikan bisa menjadi polyethylene, baik itu HDPE maupun LDPE atau LLDPE. Bisa juga nanti dari sini polyethylene dimix dengan monomer yang lain menjadi PET. Nah, ini yang tadi kita terangkan nomor 1, 2 tadi. Kemudian ini adalah aplikasinya, kalau PET untuk minuman bersoda, air minum dalam kemasan, kemudian juga untuk untuk selai makanan. Kemudian kalau HDPE banyak dipakai untuk pipa air, kemudian tutup botol, kemudian untuk botol susu, botol oli, jerigen dan lain-lain. Tas kresek juga ada di sini. Kemudian LDPE atau LLDPE lebih banyak dipakai untuk frozen food. Sekarang kan banyak sekali frozen food. Ini kenapa? Karena dia di minus di bawah 0 derajat itu sifat elastisnya masih ada. Kalau plastik yang lain di bawah minus 20 sudah gampang robek. Kalau LDPE tidak. Sebenarnya itu juga untuk fleksibel container karena dia mempunyai terutama untuk kemasan yang liquid kayak kecap, shampoo dan lain-lain itu banyak menggunakan material ini. Kenapa? Karena dia punya elongation yang bagus sehingga waktu diisi dengan liquid, terutama yang bersifatnya oily itu mereka tidak gampang pecah dan tidak gampang bocor pada saat sealingnya. Ya, ada pertanyaan? Oh, nggak ada. Kita lanjut. Kemudian dari situ juga nanti ada vinil asetat, di mana nanti vinil asetat ini akan merupakan bahan baku untuk PVC, polyvinyl chloride. Ini lebih kita banyak dikenal. Dulu banyak dipakai untuk jus botol, sekarang sudah tidak ada. Sekarang lebih banyak ke pipa, dan di sini chilling film juga sudah. Chilling film adalah sering film yang waktu kita kalau kita ngemas barang, kemudian dia akan kena panas, dia akan ngikat sendiri. Chilling film sekarang sudah banyak menggunakan polyethylene. Dan juga di sini adalah ada dari petrochemical juga keluar propilin, polipropilin, nanti kita akan bahas lebih mendalam. Dan yang ini di sini yang dari C4 dan benzen akan lebih banyak nanti ke
produk-produk plastik yang lain atau nanti ke tekstil. Ini kira-kira poin industri plastik yang ada di Indonesia. Kemudian sebagian besar kawasan industri polimer atau bahan baku plastik itu ada di Merak. Kenapa ada di Merak? Karena di Selat Sunda ini adalah lautnya dalam, di mana bahan baku yang kita datangkan ini adalah masih 100% impor dan menggunakan kapal-kapal besar sehingga dia membutuhkan draft di atas 10 meter. Dan di Indonesia itu hanya di sekitar Merak ini yang mempunyai perairan cukup dalam sehingga bisa dibangun industri-industri petrokimia di sekitar Merak dan Anyer ini. Sehingga kalau kita lihat di Jawa Selatan itu ombaknya terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk dibangun. Ada di Cilacap, tapi Cilacap sudah habis untuk RU6. Kemudian kalau di pantai utara Jawa itu rata-rata kita akan membangun pelabuhan untuk kedalaman 10 meter itu harus 10 km dari bibir pantai sehingga tidak memungkinkan. Akan tetapi dengan keterbatasan lahan yang ada di Merak ini, dan ini kalau kita lihat sudah cukup penuh di sepanjang pantai ini, sekarang dikembangkan lagi area-area baru untuk industri petrokimia, mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, Cilegon yang lama, Balongan, itu di Indramayu, meskipun pantainya dangkal, nah sekarang dengan adanya teknologi bisa di-extend, direklamasi, nanti akan ada klaster baru di Balongan. Kemudian ada Tuban di Jawa Timur, ini nanti juga akan ada 2 industri besar di sana setelah Pertamina berhasil mengakuisisi TPPI. Pertamina juga menggandeng namanya Rosneft dari Rusia, juga akan membangun industri aromatik dan olefin besar-besaran di situ. Kira lebih nanti bisa sekitar 5 juta ton ada di Tuban, dan itu diharapkan tahun 2022 sudah mulai groundbreaking dan kemungkinan akan beroperasi di tahun 2020. Nanti akan ada detailnya akan kami terangkan di halaman berikutnya. Kemudian di Kalimantan Selatan ini masih agak lama. Di Kalimantan Timur nanti ini sudah ada di sini kawasan industri Bontang. Nanti akan fokus ke industri petrokimia yang berbasis dari sumber bahan baku gas alam. Jadi kalau di Sumatera Selatan nanti akan berbasis batu bara dan Lampung berbasis batu bara. Di Kalimantan Timur itu nanti akan berbasis gas alam. Di Kalimantan Selatan itu nanti akan berbasis biomas. Kemudian Tuban, Balongan itu akan berbasis dari crude oil. Cilegon akan berbasis dari nafta. Kemudian ada sisa 2 adalah Masela dan Tangguh. Itu nanti akan berbasis gas alam juga. Jadi yang berbasis gas alam adalah Kaltim, Masela, dan Tangguh. Untuk biomas ada di Kalimantan Selatan. Untuk crude oil ada di Tuban dan Balongan. Untuk nafta ada Cilegon. Kemudian untuk batu bara di Sumatera Selatan dan Lampung. Nah, kenapa banyak sekali bahan baku yang kita butuhkan dan bermacam-macam? Apa sih keunggulan dan kelebihannya? Nanti akan saya terangkan di slide berikutnya. Nah, ini kira-kira dari crude oil itu tadi akan keluar minyak tanah, gasolin, diesel, kemudian ada LPG juga. Nah, yang sekarang ini ada di Indonesia adalah nafta. Nafta ini nanti Pertamina itu sebenarnya juga punya produk dari kilang-kilang Pertamina itu juga akan mengeluarkan produk berupa nafta. Akan tetapi nafta yang dihasilkan oleh Pertamina ini masih digunakan untuk blending untuk bensin atau gas oil, gasolin. Sehingga kalau kita bicara bensin premium itu sebenarnya campuran nafta yang oktan number-nya kira-kira 68, di bawah 68, dimix dengan Pertalite. Sehingga berapapun nafta yang akan dihasilkan, itu akan terpakai habis untuk digunakan untuk bensin premium. Sehingga nafta cracking yang ada di Indonesia, sumbernya naftanya adalah 100% masih impor. Kira-kira sekarang 3 juta ton per tahun. Nah, dari nafta cracking ini nanti akan keluar 2 produk. Yang pertama adalah olefin,
yang kedua adalah aromatik. Yang untuk olefin ini nanti akan bisa menjadi polipropilin, polietilen, PET, PVC, dan lain-lain. Kemudian yang aromatik nanti akan keluar bensin, toluene, dan silet. Nah, ini adalah bahan baku untuk tekstil. Lebih banyak nanti ke polyester. Ini kira-kira yang ada di Indonesia. Kenapa di Indonesia masih berbasis ke naphtha cracker? Karena ya ini adalah barang yang ada dan gampang dibeli di pasar, terutama di Middle East. Sementara kalau kita dengan bahan baku yang lain seperti gas, batu bara, itu sekarang gas habis digunakan untuk pupuk. Batu bara sekarang juga masih belum kompetitif karena secara ekonomis masih lebih mahal digunakan untuk penggerak steam turbin untuk menghasilkan listrik. Nah, ini kira-kira detailnya dari naphtha cracker yang ada yang sekarang punya Chandra Asri, kira-kira 2,3 juta ton per tahun. Nanti akan menggunakan steam cracker dari Lumus, akan keluar etilen, C4, propilin, pygas di sini. Ini yang sekarang ada, di mana etilen nanti akan keluar jadi polyethylene, kemudian bisa juga etilen jadi styrene monomer, nanti ke polystyrene, kemudian nanti juga bisa ke kelebihan etilennya dijual juga nanti untuk bikin polyethylene lagi di sebelahnya Chandra Asri, kemudian dijual lagi ke Asahi Mas untuk bikin PVC, ke Solvindo juga PVC, Polychem juga PVC, ini PVC semua. Ini adalah gambaran industri yang ada di Cilegon Anyar dan sekitarnya. Jadi naphtha cracker yang dipunyain Chandra Asri menghasilkan beberapa produk, nanti akan dikirim ke industri-industri sekitar Chandra Asri sendiri. Yang terbaru adalah di sini adalah dari butadiene C4, ini dibikin synthetic rubber, SBR, styrene butadiene rubber untuk bahan baku ban. Nah, ini di sini nanti akan ada industri ban. Kenapa ban menggunakan synthetic rubber? Karena ban itu tidak bisa menggunakan karet alam 100%. Karena apa? Karena kalau menggunakan karet alam 100% itu nanti durability atau umurnya pendek sekali. Sehingga harus dicampur dengan synthetic rubber. Tetapi ban juga tidak bisa menggunakan 100% synthetic rubber. Nanti kayak ban-ban di mainan anak-anak, terlalu keras dan licin. Sehingga dia harus ada formula tertentu, komposisi tertentu antara synthetic rubber dan natural rubbernya. Kemudian di sini juga ada Chandra Asri juga mengeluarkan propilin, kemudian akan dipolimerisasi menjadi polipropilin. Kemudian sisanya berupa pygas ini nanti akan dijual ke Pertamina untuk dicampur dengan menghasilkan bensin premium dan sebagian juga diekspor. Nah, ini ada potensi yang akan masih bisa dikembangkan nanti ke depannya. Chandra Asri juga akan mengembangkan aromatik kompleks juga di sana nanti, yang menghasilkan benzen, toluene, dan silane. Ini lebih banyak nanti kalau kelihatannya Chandra Asri akan fokus ke benzen dulu, di mana benzen ini nanti merupakan bahan baku dari farmasi, obat-obat. Bahan baku obat apa? Bahan baku obat apa yang dari benzen adalah paracetamol, bahan baku untuk obat sakit kepala. Jadi dari tidak hanya untuk polimer saja, ternyata di sini bisa juga untuk bahan baku obat. Itu nanti sudah masuk ke specialty chemical-nya. Nah, di dunia sendiri untuk polimer itu masih mayoritas penggunaannya itu didominasi oleh polyethylene, di mana ada HDPE, LDPE, dan LLDPE. Ini kira-kira sekitar 38% polyethylene, kemudian 25% adalah polipropilin. Sisanya ada PVC, ABS, PS, dan polikarbonat. Nah, untuk PET, ini di Eropa orang lebih banyak menggunakan PET. Karena apa? Karena di sana rata-rata mineral waternya atau air minum dalam kemasan itu banyak yang dekarbonasi. Sehingga PET banyak dipakai di Eropa.
ini kira-kira peta konsumsi plastik di dunia. Jadi 56% berbasiskan C2, etilen, 29% berbasiskan propilin, sisanya yang lain. Nah, ini untuk di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri kami dari Napas punya data kira-kira supply demand dari tahun 2019 sampai perkiraan di 2030. Kalau kita cermati di sini memang di Indonesia masih didominasi oleh polipropilin dan polietilen, di mana menuju tahun 2030 nanti itu ada beberapa pabrik baru yang akan dibangun dan akan beroperasi. Di antaranya adalah nanti ada Pertamina lewat Politama, nanti akan ada Politama 2, kemudian nanti Lotte juga akan ada, Chandra Asri nanti juga Chandra Asri kedua juga akan bangun lagi. Kemudian di polietilen juga akan nanti ada Chandra Asri dan Lotte juga di antara 2025 sampai 2030. Jadi kalau kita lihat demand dari polipropilin sendiri yang saat ini ada sekitar 1,9 juta ton per tahun, nanti di 2030 akan mencapai kira-kira 3,5 juta ton. Ini nanti akan kami terangkan di presentasi berikutnya. Nah, ini kira-kira demand-nya dari 2019 sampai 2030. Kemudian nanti secara produksi juga nanti ternyata kita di 2030 juga masih perlu impor, sehingga sebenarnya penambahan kapasitas ini nanti juga masih tetap demand dalam negeri masih kurang, supply dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan akan demand di dalam negeri. Ini kira-kira untuk polietilen, polipropilin, PVC, PET, dan polystyrene. Untuk PET cenderung stabil, stagnan ininya, demand-nya nggak terlalu berubah banyak. Kemudian polystyrene juga tidak terlalu berubah banyak. Yang akan berubah banyak nanti adalah polipropilin, polietilen, dan PVC. Kenapa? Karena PVC kenapa juga ikut-ikutan naik? Karena ini ada sangkut pautnya dengan infrastruktur. Di PVC ini kalau infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah makin banyak, konsumsi PVC juga akan makin banyak. Nanti kalau industri properti pertumbuhannya bagus, nanti juga kebutuhan PVC juga akan meningkat signifikan bagus. Jadi kalau kita bandingkan di tahun 2020 sampai tahun 2030 akan double ininya demand-nya. Begitu juga dengan polietilen hampir 2 kali, polipropilin juga hampir 2 kalinya. Nah, sekarang saya akan fokus ke polipropilin sendiri. Kenapa saya fokus di polipropilin? Karena saya sehari-hari adalah bekerja di Politama Propindo. Politama Propindo sendiri dulu adalah punyanya Tirtamas Maju Kencana, punyanya swasta. Kemudian di tahun 98 terjadi krisis, kemudian di restrukturisasi di bawah naungan BPPN, tetapi sampai tahun 2008 tidak bisa selesai. Akhirnya di tahun 2015 kemarin negara turun tangan, diselesaikan persengketaannya melalui pengadilan perdagangan, sehingga Politama Propindo per 2019 akhir kemarin sudah 100% punya pemerintah, di mana 80% adalah punyanya Tuban Petro. Tuban Petro itu 49% adalah Kementerian Keuangan di bawah Dirjen Kekayaan Negara, dan 51-nya adalah Pertamina. Jadi sekarang Politama Propindo itu cucunya Pertamina. Mulai berproduksi tahun 97, kapasitas pada saat produksi tahun 97 itu baru 100.000 ton per tahun. Kemudian kita juga tidak ada tenaga ekspatriatnya di situ. Dengan SDM yang ada, di tahun 2020 berhasil ditingkatkan menjadi secara bertahap. Tahun 2010 menjadi 180.000 ton, kemudian 2015 menjadi
230.000 ton, dan di tahun 2020 terakhir kemarin kita sudah Politama sudah memproduksi 300.000 ton polipropilin homopolimer. Ini lokasinya ada di Desa Juntiniat, Balongan Indramayu, berdekatan dengan kilang Pertamina RU6 yang kemarin kebakaran itu. Jadi yang kebakaran itu adalah sebagian produknya itu dikirim ke Politama untuk dijadikan polipropilin. Nah, Politama sendiri menggunakan teknologi dari Italia, Landel-Basel. Nah, ini kenapa pakai Landel-Basel nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Kemudian luas lahan yang ada di Politama Propindo itu total ada 43 hektar, tetapi yang baru kepakai adalah 23 hektar. Nah, Pertamina menugaskan Politama untuk tahun depan untuk ekspansi lagi kapasitas Politama 2 menjadi 300.000, tambah 300.000 lagi, sehingga nanti di tahun 2025 atau tahun 2026 Politama akan total kapasitasnya akan 600.000 ton. Nah, sumber bahan bakunya 100% dari Pertamina, baik itu Pertamina RU6 nih, Balongan di Indramayu. RU4 Balongan Indramayu lewat pipa sepanjang 4 km. Ini sekilas tentang PT Politama Propindo. Nah, kalau kita bicara polipropilin, sebenarnya polipropilin itu apa sih? Polipropilin itu adalah polimerisasi dari propilin C3H6, kemudian menggunakan katalisis granata, terpolimerisasi menjadi polipropilin. Dan polipropilin ini sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama adalah polipropilin homopolimer tanpa ada monomer. Kemudian polipropilin random copolymer, di sini ada tambahan komonomer yang lain seperti etilin atau butene-1, di mana komonomernya adalah acak. Kemudian ada blok copolymer, ini sama dengan random tapi ini komonomernya bisa diatur posisinya. Nah, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan, di mana polipropilin homopolimer itu mempunyai kebeningan atau clarity yang sedang, tetapi dia impact-nya kurang. Tapi dia punya kelebihan adalah kekakuannya bagus, stiffness-nya bagus. Sehingga ini tidak mungkin dipakai untuk kemasan yang bersifat liquid, karena dia punya impact yang rendah. Kemudian ada juga di sini adalah random copolymer. Random copolymer ini mempunyai clarity yang paling bagus, bening sekali. Kemudian juga impact-nya lumayan bagus, tidak terlalu brittle kayak homopolimer, dan dia mempunyai stiffness-nya atau kekakuan yang sedang, medium. Jadi kalau kita lihat punya Tupperware, nah ini yang paling banyak dipakai adalah random copolymer ini. Kita bandingkan kalau yang homopolimer yang bisa dipakai untuk ember, kursi bakso itu. Kemudian yang terakhir blok copolymer itu mempunyai clarity yang putih susu dengan terlalu bening, tapi impact-nya bagus sekali, dia tahan sekali, dan dia lembek. Ini paling banyak dipakai di bumper mobil, kemudian sepeda motor untuk part-part sepeda motor yang sifatnya untuk benturan-benturan. Sehingga ini bagus sekali. Kemudian juga dipakai untuk kemasan kaleng cat yang di bawah 5 kilo itu bisa menggunakan blok copolymer ini. Ini kira-kira polipropilin kenapa ada 3 macam ya, karena tiga-tiganya mempunyai kelebihan dan tiga-tiganya mempunyai kekurangan. Nah, Politama sendiri hanya memproduksi yang di homopolimer. Nah, di homopolimer sendiri ini nanti dipakai untuk apa? Nah, inilah kira-kira. Ini adalah teknologinya tadi di dunia, itu ada Speripol, ada Unipol. Speripol ada dari Italia, Unipol adalah dari Amerika, Novoland itu Eropa juga, ini Swedia atau Swiss ini. Novoland juga sama, Speripol. Borstar ini ada di punyanya Prancis dan lain. Di Cina banyak sekali
sekarang banyak berkembang di Cina adalah yang menggunakan batch reaktor, sehingga Cina akan lebih murah lagi nantinya. Dia mengembangkan teknologi sendiri, sebenarnya teknologi lama tapi sifatnya batch. Kalau yang lain ini adalah continuous process. Kalau yang ini nanti ada batch process yang Cina lagi kembangkan. Nah, inilah kira-kira peta pertumbuhan akan produksi polipropilin di Indonesia. Kita sekarang masih ada di tahun 2020, kita baru ada sekitar kapasitas produksi di Indonesia masih sekitar 935, sementara kebutuhan hampir sekarang ada di 2 juta. Jadi masih 55% masih impor. Terus sampai ke 2023 di sini masih pemainnya hanya Pertamina, Politama, dan Chandra Asri. Jadi sampai tahun 2023 baru ada 3 pemain. Nah, kemungkinan nanti di 2024 TPPI akan masuk dengan 600.000 kapasitasnya. Nanti sampai tahun 2026 di sini di tahun 2025 nanti Chandra Asri akan nambah satu lagi, Chandra Asri 2 mulai beroperasi, dari 790 menjadi 1040. Sementara Politama di tahun 2024 akan nambah jadi 600. Kemudian nanti ada penambahan kapasitas lagi di tahun 2027, di mana ini GRR itu Rosneft nanti akan masuk di sini. Akan ada 1,2 juta ton polipropilin di sini nanti, Rosneft. Kemudian nanti ada Petrokimia Jawa Barat juga di tahun 2028. Nanti akan ada 400.000 lagi. Ini nanti kerjasama dengan Taiwan. Kemudian TPPI juga akan tetap eksis di sini. Jadi kira-kira nanti ada 6 pemain sampai ke 2030. Kemungkinan bisa tambah satu lagi di tahun 2031 ada pemain baru lagi nanti Lotte Petrochemical di sini, sehingga kemungkinan besar di tahun 2030 itu kita akan kapasitas terpasang untuk polipropilin sekitar 4,2 juta ton polipropilin per tahun, tapi demand kita nanti akan lebih. Kenapa lebih? Optimisnya di sini nanti di tahun 2024 era mobil berganti ke mobil listrik, di mana mobil listrik akan memerlukan baterai, di mana baterai itu casingnya adalah polipropilin, sehingga di samping untuk kebutuhan baterai akan lebih banyak, kemudian juga nanti akan banyak flexible packaging itu beralih ke plastik. Ini kira-kira peta untuk development industri polipropilin di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2030. Jadi peluangnya masih cukup besar dan ada beberapa proyek yang akan dibangun, dan ini beberapa adalah penugasan dan sudah mulai pembebasan lahannya. Jadi untuk yang Rosneft GRR yang di Tuban ini kemarin sudah selesai, ada 600 hektar di sana sudah dibebaskan. Kemudian untuk Petrokimia Jawa Barat ini artinya lokasinya akan di Balongan, tetapi ada kemungkinan nanti dipindah juga ke Tuban. TPPI lahannya sudah tersedia. Pertamina sendiri nanti akan lewat Politama Propindo untuk membangun baru. Chandra Asri lahannya sudah ada, Politama sendiri nanti juga masih bisa dikembangkan. Ini kira-kira peta dari untuk polipropilin. Nah, ini keterangannya tadi. Di sini ada beberapa penambahan. Saya sudah Pertamina sendiri nanti di samping menugaskan Politama untuk membuat Politama 2, dia juga akan ada RDMP di mana RFCC Cilacap ini menaikkan kapasitas sehingga akan keluar sekitar 150.000 ton propilin dari Cilacap. Kemudian Chandra Asri akan nambah Chandra Asri 2, tambah 450.000 lagi. Kemudian Pertamina Balikpapan akan mengeluarkan 200.000 lagi C3. Ini nanti yang akan diambil oleh Politama 2. Kemudian Pertamina sendiri juga masih akan studi untuk membangun 300
200.000 lagi. Kemungkinan besar akan ada di Tuban. Kemudian ini Politama Propindo dan start di Politama 2 300.000 sehingga total 600.000. Ini yang Rusia GRR Rosneft ada 1,2 juta di Tuban. Ini yang Petchem Jawa Barat yang kemungkinan besar ini juga akan dipindah ke Tuban. Ini kan. Nah, polipropilin kenapa dominan? Polipropilin ini banyak sekali dipakai di industri supporting, termasuk industri makanan dan minuman. Kalau kita lihat di sini ada aplikasinya, di sini ada injection di tabel pie chart-nya ini ada injection, yarn raffia, IPP film, CPP film, BOPP film, thermoforming dan lain-lain. Nah, kita bahas satu persatu yang di tabel. Thermoforming, apa itu thermoforming? Thermoforming adalah gelas air minum dalam kemasan. Lalu dan lain-lain untuk es doger dan lain-lain. Ini banyak sekali dipakai ini. Ini adalah satu-satunya yang unik di Indonesia, sehingga untuk mesin-mesin thermoforming ini kebanyakan dibuat di Eropa, tetapi benchmark-nya selalu ada di Indonesia. Karena apa? Karena demand untuk thermoforming cup itu paling banyak di Indonesia. Sehingga kita bisa bayangkan satu mesin ini bisa menghasilkan 60 juta cup per bulan. Cepat sekali, sehingga ini harus membutuhkan polipropilin dengan Windows operasi yang sempit sekali, sehingga yang 60 juta cup per bulan ini bisa mengcover itu semua. Kemudian BOPP film. BOPP film itu apa? BOPP film itu kalau kita sehari-hari kita lihat adalah plastik bungkus undangan, plastik untuk kemasan tekstil, untuk tapi ini paling banyak dipakai adalah untuk mie instan, kemudian coffee sachet, demandnya cukup besar sekali. Ini kira-kira masih sekitar saat ini demandnya 200.000 ton per tahun. Thermoforming juga 200.000 ton. Kemudian CPP film, bedanya apa dengan BOPP film? Kalau BOPP film tadi bening kaku tapi gampang sobek. Kalau CPP film beningnya di bawah BOPP tapi dia lemes dan dia agak ulet. Nah, ini biasanya nanti dilapisi dengan metal losing, aluminium foil. Jadi kalau kita lihat bungkus permen Kopiko itu kan ada metalnya. Nah, ini biasanya metalnya itu ditempelkan di CPP film ini. Sehingga aluminium itu diuapkan di temperatur kira-kira 800 derajat. Nah, uapnya tadi ditangkap oleh CPP film ini. Sehingga untuk menaikkan dia punya gas atau oksigen barir. Sehingga produk-produk makanan yang akan dikemas yang membutuhkan gas barir yang bagus akan menggunakan CPP film ini. Sehingga produk itu kalau permen Kopiko itu aroma kopinya itu tetap bertahan di atas 1 tahun. Tapi kalau nggak pakai CPP film yang dimetallizing itu paling 2-3-6 bulan sudah mencair dan baunya udah hilang, aromanya udah hilang. Nah, yang berikutnya adalah IPP film. IPP film adalah inflated polypropylene film. Ini adalah blue film yang bentuknya kayak sarung. Ini adalah packaging pertama di Indonesia. Jadi ini kira-kira tahun 68 sudah masuk ke sini industrinya. Dan sampai hari ini teknologinya tidak berubah, itu aja. Tetapi ini ternyata marketnya paling banyak kita jumpai di pasar tradisional untuk kemasan sayuran, baik itu cabai maupun bayam dan lain-lain, tahu dan lain-lain. Kemudian juga untuk plastik bungkus kerupuk, gorengan dan lain-lain pakai ini. Kemudian juga yang paling banyak dipakai di polipropilin adalah karung. Baik itu karung beras, karung semen, karung pupuk, maupun karung-karung hasil pertanian yang lain. Ini paling banyak sekali digunakan. Di sini ada sekitar 224.000 ton per tahun di Indonesia.
Kemudian berikutnya adalah injection. Injection ini bisa berupa alat-alat rumah tangga, mulai dari ember, gayung, kemudian lemari, kursi bakso, dan lain-lain. Ada juga di sini untuk otomotif part, itu untuk helm, kemudian interior mobil, eksterior mobil, menggunakan ini. Kenapa? Karena kalau otomotif part ini tidak menggunakan plastik, itu akan satu mobil itu akan butuh waktu lama sekali. Bisa kita bayangkan bahwa produksi Avanza itu satu unitnya itu hanya sekarang 48 detik satu unit. Innova itu kira-kira 58 detik per unit. Jadi kalau tidak menggunakan plastik tidak bisa cepat itu robotiknya. Kemudian fiber ini lebih banyak dipakai untuk nanti safety belt, kemudian pita, kemudian karpet, sajadah itu pakai ini, pakai fiber. Jadi dulu kalau kita ke masjid masih menggunakan tikar plastik, sekarang sudah pakai menggunakan sajadah yang panjang, yang kayak karpet. Nah ini bahannya adalah fiber ini. Kenapa menggunakan ini? Karena ini lebih tahan air, kemudian lebih awet. Kemudian non-woven itu yang paling banyak dipakai kalau kita ada kampanye anti tas plastik sekali pakai, terus kemudian menggunakan tas yang tenunan itu sebenarnya dari polipropilin yang non-woven ini. Kemudian ini sekarang banyak masker, bahan bakunya ini juga. Kemudian Pampers, Softtek, dalam lapisan luarnya juga pakai ini. Terus baru yang lain others itu nanti ada untuk building material dan lain-lain. Ini kira-kira market share-nya ini adalah didominasi paling banyak adalah homopolimer. Hampir 80% adalah homopolimer. 13%-nya blok dan 6%-nya adalah random. Kalau yang ini adalah market share dari masing-masing produsen. 32% adalah disumbang oleh Chandra Asri, 15% oleh Politama Propindo, 3%-nya oleh Pertamina, dan 50% kita masih impor. Sehingga tidak aneh kalau nanti di sini pertumbuhan pabrik barunya cukup banyak, karena untuk mengantisipasi 50% ini. Dan polipropilin itu pertumbuhannya tiap tahun akan di atas 6%. Sehingga prediksi ini kalau tidak kita antisipasi dengan penggunaan pabrik baru, itu nanti akan impor kita akan menjadi lebih tambah banyak. Nah ini nih kira-kira gambarannya dari industri dari hulunya sampai ke hilirnya. Berapa sih tenaga kerja yang dipakai? Jadi kalau di hulunya berupa monomer, yaitu C3 propilinnya, itu yang dihasilkan oleh Chandra Asri dan Pertamina. Dalam hal ini Pertamina Persero yang menghasilkan propilin hanya Pelaju, Cilacap, Balongan, dan Balikpapan. Ini kira-kira yang terlibat ada sekitar 1.000 orang. Kemudian dari sini nanti dipolimerisasikan menjadi polipropilin. Yang membuat polipropilin siapa? Chandra Asri, Politama Propindo, Pertamina Pelaju. Ini kira-kira 2.000 orang. Nah dari polipropilin ini nanti akan dibuat barang-barang yang tadi kami terangkan di atas. Di situ ada BOPP Film. Ini ada 6 customer di sini. Sebagian ini di Jawa semua, Jabodetabek dan Surabaya. Kemudian Karung ini di Jawa juga, mayoritas ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bandung tinggal sedikit. Dulu di Jakarta banyak, tapi karena ini adalah padat karya dengan UMR yang makin tinggi di Jabodetabek, pabrik-pabrik pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian CPP ini masih high tech, ini masih banyak di Jabodetabek dan Surabaya. Kemudian Kantong atau IPP Film ini banyakkan di Jawa Tengah. Jawa Timur tinggal sedikit, Jawa Barat tinggal sedikit. Ini karena juga padat karya. Ini yang tercatat di kami 200 customer, padahal ini yang skala besar, yang skala rumahan lebih banyak lagi. Ini kemudian injection atau peralatan rumah tangga, ini ada kira-kira 250-an. Ini banyak sekali yang bikin helm banyak, kemudian otomotif part yang aftermarket,
Kemudian peralatan rumah tangga banyak sekali di sini, mulai dari ember, lemari, kursi, dan lain-lain di sini banyak sekali. Kemudian ini adalah thermoforming, sekitar 75 pabrik. Itu adalah yang membuat cup untuk air minum, cup untuk kayak boba, cup untuk kayak minuman tradisional seperti es doger, jamu, dan lain-lain sudah banyak menggunakan ini. Kemudian di sini ada fiber, kita gabung dengan yang non-woven, baik itu yang memproduksi karpet maupun yang memproduksi masker dan lain-lain di sini ada. Kemudian satu lagi yang berkembang adalah laminasi atau rokok kemas. Ini nanti larinya adalah ke modern packaging. Jadi packaging khusus ini nanti seperti kayak sampo, kemudian minyak goreng, standing pots untuk saus, untuk susu segala macam yang lebih ke modern packaging. Ini nanti akan perkembangan juga akan lebih tinggi, lebih cepat dibandingkan yang lain. Jadi kalau untuk IPP film akan stagnan karena ini sudah teknologi lama. Pasarnya juga nanti akan tersegmentasi, tapi masih tetap ada. Injection juga akan stagnan karena orang sekarang lebih banyak menggunakan produk-produk yang kemasan fleksibel daripada yang rigid. Jerigen segala macam sudah mulai akan banyak berkurang. Tapi untuk thermoforming nanti akan lebih banyak karena di Indonesia makin hari untuk air baku itu makin susah, tenaga kerja makin susah, jadi orang akan cenderung menggunakan kemasan-kemasan yang sekali pakai dan bisa dibuang. Kemudian fiber juga akan masih tambah karena beberapa aplikasi yang tadinya menggunakan serat alam, karena serat alam makin lama makin susah dan makin mahal, orang akan berlari ke serat sintetik. Kemudian juga untuk karung juga akan masih tinggi permintaannya karena pertanian akan sangat membutuhkan kemasan ini untuk mengangkut hasil panennya. Ini kira-kira aplikasi tenaga kerja yang dibutuhkan di sektor baru polipropilin saja. Kira-kira ada sekitar 126.000 orang untuk yang industri skala besar. Kalau untuk industri home industry itu banyak sekali, bisa mencapai 300 ribuan. Karena home industry banyak sekali. Home industry itu yang hanya memproduksi kira-kira 15 ton per bulan. Itu kita tidak bisa data karena tersebar di banyak perumahan. Apalagi dengan adanya online aplikasi ini banyak sekali kebutuhan akan packaging yang kuantitasnya kecil-kecil, yang cuma butuh 100 pieces atau 500 pieces. Nah, ini mereka akan dilayani oleh industri-industri skala UMKM ini. Ini kemudian apa sih tantangannya di Indonesia ini untuk sektor industri bahan baku plastik ini? Tantangannya adalah tentunya adalah yang pertama adalah bahan baku. Karena kita masih belum mempunyai bahan baku yang dedicated untuk industri petrokimia, sehingga kita masih banyak import. Karena apa? Karena minyak kita sendiri itu yang makin tahun kurang ya. Sekarang tinggal 700.000 barel per hari. Sementara untuk kebutuhan energi saja BBM itu kita sudah butuh kira-kira hampir 2 juta barel per hari, sehingga kita masih kira-kira 1,2 juta barel per hari masih import. Makanya tidak aneh kalau industri petrokimia ini agak sedikit kurang disupport karena pemerintah fokus untuk pemenuhan energi. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi, bahan baku alternatif untuk petrokimia ini makin ke sini makin ekonomis dan makin ke sini makin kompetitif. Yang tadinya cuma berasal dari fossil fuel, baik itu gas maupun minyak, gas atau minyak sekarang sudah bisa beralih ke biomass, ke renewable, dan juga menggunakan batu bara. Tetapi batu bara ini tahun 2020 akhir, Uni Eropa sudah tidak support untuk membiayai industri yang berbasis batu bara, sehingga
kalau nanti Indonesia akan mengembangkan industri petrokimianya, mau nggak mau harus memaksimalkan, menutilisasi atau mengoptimalisasikan penggunaan gas alam. Kalau minyak sudah nggak mungkin karena minyak kita harus impor, udah pasti tidak kompetitif. Tinggal kita satu-satunya gas alam atau nanti di renewable, di biomass. Di biomass sekarang sudah mulai banyak karena dengan di stopnya pembiayaan untuk teknologi berbasis batu bara, orang yang sudah terlanjur terjun di industri yang berbasis batu bara sekarang sudah mulai mencari alternatif untuk feed-nya atau bahan bakunya digantikan dengan biomass. Jadi untuk batu bara beralih ke biomass itu kelihatannya sekarang sudah mulai banyak dan sudah menuju ke skala yang ekonomis kalau dibandingkan dengan minyak dan gas. Jadi nanti ke depannya akan cukup bagus. Kalau dulu renewable material ini petanya itu dari biomass menuju ke jadi pati, dari pati baru dipolimerisasi. Nah, peta yang sekarang ada dengan adanya pelarangan industri berbasis batu bara, ini dari biomass langsung semacam digasifikasi, dibikin disintetik gas kan, dibikin sintetik gas menjadi syngas. Nah, dari syngas nanti bisa lari ke metanol atau ke DME atau ke yang lain-lain. Nah, inilah nanti kira-kira petanya. Jadi dari kalau kita sekarang itu ada di tengah di crude oil, sini kemudian refinery, baru ke olefin. Ini kita crude sudah tidak punya sehingga kita harus import. Kemudian kondensat yang tadinya TPPI Tuban itu bahan bakunya adalah kondensat, ternyata kondensat dengan adanya penurunan produksi minyak dan gas, kondensat juga sudah mulai susah juga. Nah, kita satu-satunya adalah beralih dulu ke batu bara. Batu bara lari ke metanol, ke MTP, ke metanol to olefin atau metanol to propylene, langsung bisa. Karena coal ini sudah tidak boleh, tidak ada pembiayaan lagi, kemungkinan besar akan lari ke natural gas. Nah, natural gas kita cukup lumayan punya cadangan yang cukup bagus, tetapi memang ada di remote area. Nah, ini tantangannya adalah nanti dari sisi infrastruktur. Kemudian kalau kita berbasis dari LPG dan dengan adanya penemuan shale gas di Amerika, di mana dari shale gas itu akan banyak keluar produk LPG. Nah, LPG ini juga sekarang lagi murah, sehingga ada kemungkinan nanti beberapa akan studi dan kemungkinan saya optimis ada satu nanti dari LPG untuk menjadi olefin pan. Nah, yang biomass ini nanti lagi bisa dikembangkan lagi. Nah, ini kira-kira kita punya tantangan tidak punya gas, tidak punya minyak lagi. Sekarang kita ternyata setelah kita mitigasi, biomass cukup besar, natural gas cukup besar. Jadi sebenarnya industri ini masih bisa dikembangkan menggunakan bahan baku lokal, yaitu natural gas dan biomass. Ini kira-kira. Dan kalau ini batu bara kita lupakan karena barusan kemarin sudah tidak boleh. Padahal dari batu bara ini banyak sekali ininya rutenya yang bisa diperoleh. Dari batu bara gasifikasi ke metanol, dari metanol nanti bisa ke polipropilin, polietilen, bisa nanti ke acetic acid, kemudian bisa ke DME, DME bisa substitusi untuk LPG dan lain-lain. Cuman karena ini sudah tidak boleh dan tidak dibiayain lagi oleh beberapa negara donor, ini coal ini nanti akan lari ke biomass dari situ. Dengan Fischer Tropsch proses ini ternyata biomass yang biasa dipakai dari coal itu bisa. Dan mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan sudah banyak licensor teknologi yang bisa memodifikasi ini. Ini kemudian yang tantangan kedua adalah masalah campaign terhadap manajemen sampah.
Nah, manajemen sampah ini yang tadinya itu sekarang kumpul, angkut, buang. Problem yang ditemuin di sini yang disalahkan adalah plastik. Karena apa? Karena semuanya dibungkus plastik. Padahal plastik ini yang kelihatan dari luar, di dalamnya ini adalah sampah organik, sampah yang lain-lain. Sehingga ini sudah 10 tahun, 20 tahun nggak selesai-selesai karena kita masih pakai metode yang lama, kumpul, angkut, buang. Nah, sekarang juga sudah ada metode baru, kumpul, pisah, jual, buang lagi. Tapi masih ada yang dibuang juga, masih ada yang lari ke landfill. Sehingga ini model-model linear ini tidak memecahkan masalah yang ada di dunia saat ini. Tidak hanya di Indonesia masalah waste management ini, ternyata di seluruh dunia juga problem. Apalagi dengan adanya Cina ini sekarang sudah stop impor sampah plastik, negara-negara Eropa sekarang kelabakan, sampahnya mau dibuang kemana. Amerika juga sama, sampah plastiknya mau dibuang kemana. Sehingga tidak aneh kalau tahun 2019 awal-awal dulu Indonesia ribut masalah sampah plastik import itu banyak sekali, limbahnya di dalam negeri itu adalah sampah plastik hasil dari pengolahan sampah plastik impor yang tidak bisa diolah lagi atau yang nilai ekonominya itu rendah sehingga menjadikan problem. Nah, ini juga kita harus aware di sini. Bahkan Indonesia sudah sempat dicap sebagai negara nomor 2 pengotor plastik di laut, dan data itu ternyata salah. Setelah kita koreksi lagi dengan penelitinya Jenna Jambek dari University of California, itu ternyata mereka cara menyajikan datanya adalah dari data tersier, bukan dari data primer atau sekunder, sehingga banyak sekali data-data yang tidak valid, dan setelah kita perbaiki itu angkanya nggak sampai segitu. Tapi terlepas dari angka nomor 2 atau nomor sekian, Indonesia harus punya suatu metode untuk memecahkan ini. Nah, ini adalah yang saat ini Inaplas punya beberapa proyek untuk mengatasi atau memperbaiki waste management sampah itu dengan metode circular manajemennya. Jadi di mana nanti kalau dulu hanya kumpul, angkut, buang, nah sekarang dari produsen kemudian ke customer menghasilkan sampah. Nah, sampah ini nanti dikolek, kemudian dipisahkan, yang punya nilai ekonomi nanti di recycle menjadi produk lagi. Nah, yang tidak punya nilai ekonomi kita pisahkan lagi. Yang sampah makanan itu ternyata 40% sumbangsihnya. Nah, itu nanti kita jadikan kompos atau pupuk cair. Kemudian sisanya yang non ekonomis kita pisahkan lagi, yang B3 dan non B3. Yang non B3 kita bakar untuk diambil nanti panasnya, kemudian untuk mengantisipasi dampak lingkungan agar pembakaran ini sesuai dengan baku mutu, asap yang dihasilkan itu nanti kita treatment sehingga akan menghasilkan semacam pestisida cair. Kemudian yang masih punya nilai ekonomi tentunya kita akan larikan ke industri recycle. Tapi di industri recycle sendiri juga ada byproduct-nya yang tidak ekonomis juga. Nah, ini nanti kita jadikan untuk campuran aspal plastik. Diharapkan dari sini nanti tidak ada sampah yang dibuang ke lingkungan lagi. Jadi tidak ada landfill atau zero waste to landfill. Nah, ini kita sudah punya program, punya project di beberapa tempat. Salah satunya adalah di Desa Paulan di Sukoharjo. Nanti bisa saya share satu lagi. Ini kira-kira program yang saat ini lagi kita jalankan, yaitu di Paulan Sukoharjo. Sebentar, saya share satu lagi. Satu film di sini. Bentar. Ada di sini.
Tadi ada di, ya ada di sini. Share screen. Bisa kedengeran ya? Belum masuk Pak suaranya Pak. Oh, suaranya belum masuk. Oh, jadi saya terangkan aja. Jadi ini Paulan itu ada di sekitar Colomadu, di Karanganyar, perbatasan antara Solo dan Karanganyar. Ini belakang di pabrik gula Colomadu, punya penduduk kira-kira sekitar 322 dengan 4 dusun, 10 RW dan 35 RT. Ini persis di Pak Contoh. Ini ada terletak di Kabupaten Karanganyar, mereka sudah mempunyai fasilitas pengolahan sampah, aksesnya itu langsung ke bandara. Nah ini adalah kantor kelurahannya, dia mempunyai armada dan mulai pengolahan sampah. Ini pengolahan sampah tadi. Ini asapnya ini yang kita ambil tadi. Tidak. Nah ini setiap hari kita bakar. Nah ini yang kita sempurnakan. Tadinya belum disempurnakan, setelah disempurnakan asapnya menjadi asap cair. Nah sisanya yang tadi, yang tidak valuable tadi, kita campur dengan aspal plastik, dengan aspal, kemudian kita aplikasikan menjadi aspal plastik di sini. Nah ini dengan metode aspal tadi dicampur dengan limbah plastik, kemudian diaplikasikan ini, dan kita berharap ini akan lebih awet umurnya. Nah, ini kira-kira proses pengaspalan menggunakan campuran aspal plastik. Kira-kira itu dulu Pak, sementara nanti kita bisa diskusikan, karena ini filmnya ini nggak bisa masuk suaranya yang ini. Terima kasih. Monggo kami persilahkan kalau ada yang bertanya. Terima kasih kepada Bapak Fajar Budiono atas materinya. Tentu setelah mendengar materi dari Bapak Fajar Budiono, kita jadi tambah mengerti bahwa berkarir di dunia polimer sangat menjanjikan dengan melihat potensi dan perkembangan dari material polimer. Dan itu juga membuka pandangan kita akan peluang dan tantangan industri polimer di masa sekarang. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan 3 penanya pertama dengan mengetik P di kolom komentar. Sebelumnya, untuk sistem tanya-jawabnya, apakah Bapak ingin menampung pertanyaannya dulu atau mau dijawab langsung, Pak? Jawab langsung aja biar interaktif. Oke. Baiklah, langsung saja ke penanya pertama kepada Kak Mauris, dipersilahkan. Halo, cek apakah terdengar? Iya Pak, terdengar Pak. Oke, pertama-tama terima kasih Pak atas materinya hari ini, sangat membantu untuk memvisualisasikan lebih terhadap pemakaian polypropylene Pak. Nah mungkin saya mau nanya agak lebih out of context sih mungkin bisa dibilang Pak, tapi saya pengen nanya, kan mungkin polypropylene itu masih dianggap sebagai, kalau kita lihat tadi masih berbasis dari petrochemical, dari gas dan coal ya Pak ya. Apakah kemungkinan ada alternatif lebih ramah lingkungan, mungkin apakah dari fibers atau mungkin dari selulosa yang bisa kita sintesis menjadi polypropylene di kedepannya Pak? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pada prinsipnya bisa saja Mas. Jadi kemarin kita juga sudah kerjasama dengan Asosiasi Sawit. Di sana oleochemical itu akan semacam ada katalis, itu nanti akan diproses menjadi propilen Pak. Jadi propilen. Tapi basisnya tetap rutenya polimerisasi dari propilen, bukan rutenya dari, kalau yang selama ini yang dulu-dulu itu kan kita basisnya adalah dari tepung ya, tepung terus dipolimerisasikan dengan PLA. Nah itu ternyata juga impact terhadap lingkungannya itu lebih ini lagi, lebih tidak terkontrol lagi, karena kan PLA ini ternyata liquid polimer, jadi liquid polimer, dan itu tidak larut di air, jadi tidak kasat mata, itu malah lebih tidak bisa dikontrol lagi nanti kalau atau salah penanganan dalam manajemen pengolahan sampahnya. Kalau kami lebih cenderung polipropilin ini diatur produknya, sehingga produk-produk
end use atau end life-nya itu gampang dikumpulkan. Contoh kalau end use-nya itu besar-besar, sehingga pemulung ini kan secara effort atau usahanya itu mengumpulkan 2 kilo atau 1 kilo atau 50 kilo itu tidak terlalu banyak. Tapi nanti kalau tipis-tipis itu kan effortnya lebih susah lagi. Sehingga kedepannya kita akan dorong agar kemasan plastik ini jangan aplikasinya jangan terlalu yang kecil-kecil sehingga itu menyulitkan collecting-nya. Kalau kita ambil contoh Singapura sama Jepang, itu konsumsi plastiknya udah di atas Jepang 120 kg per kapita per orang per tahun. Itu tidak ada masalah dengan sampah plastik. Karena apa? Karena waste management sudah bagus. Singapura juga sama sekarang sudah tidak ada masalah dengan plastik. Bahkan di sana plastik tidak dilarang. Bahkan yang penting orang di Singapura sendiri juga jarang orang milah sampah. Tapi yang penting buang sampah di tempatnya. Jadi begitu sampah di tempatnya itu nanti akan di-collecting, akan dipisah oleh unit tersendiri lagi. Dan nanti kalau yang di Singapura itu sebagian besar malah dibakar untuk menjadikan energi dari listrik, kemudian bottom ash dan flying ash-nya mereka netralisasi dulu, kemudian mereka akan untuk reklamasi dia punya pantainya. Sehingga kalau kita lihat reklamasi yang ada di Singapura tidak menggunakan pasir lagi sekarang, menggunakan flying ash dan bottom ash yang dari hasil pembakaran sampahnya tadi. Jadi kelihatannya tren dunia itu nanti untuk manajemen pengolahan sampah, untuk end use-nya tetap mengandalkan industri recycle, tapi harus memikirkan end life-nya. End life-nya itu apa? Apabila semua material tadi sudah di-recycle, kemudian properties-nya itu tidak mencukupi lagi untuk aplikasi yang ada, itu harus diakhiri dengan end use-nya dijadikan apa? Jadikan energi tadi. Sehingga pendekatannya tadi kalau memang konvensional polimer yang berbasis fosil itu tentunya makin ke sini makin berat tantangannya. Nah, kedepannya memang harus berbasis biomass. Nah, biomass larinya juga nanti ke polimerisasi, bukan dari biomass ke tepung, bukan. Kalau biomass ke selulosa tadi kan ke tepung segala macam. Karena kalau pakai rute itu kalau nanti manajemennya tidak bagus, itu akan lebih susah lagi ininya kontrolnya. Itu yang sekarang ini kita lagi banyak diskusi. Kebetulan Inaflas juga tergabung dalam Global Plastic Alliance. Kemudian kita tergabung juga dengan suatu wadah Global Plastic Alliance ini memikirkan atau berdiskusi metode atau cara atau sistem apa yang ada untuk memperbaiki manajemen pengolahan sampah ini. Jadi kita tidak hanya fokus terhadap plastik saja, tapi semua waste. Jadi waste manajemennya ini. Jadi kalau PLA itu sudah banyak negara menghindari karena kalau terjadi sesuatu yang di luar kontrol kita akan lebih susah nanti, akan lebih besar lagi dampak terhadap lingkungannya, terutama untuk mikroplastiknya. Itu, Pak. Siap, terima kasih banyak Pak. Sudah lebih jelas sekarang. Intinya berarti dari end use-nya lah ya Pak, yang kita bisa difokuskan untuk sementara ini. Yes, dan kebetulan sudah ada yang berhasil. Korea, Jepang, Singapura sudah, Taiwan sekarang juga mulai berhasil. Kalau negara Eropa, negara Amerika belum. Malah belum dia. Berarti negara-negara yang mengadopsi Six Sigma dan Lean Production lah kira-kira Pak ya, yang lebih maju dalam itu. Ya, betul. Dan untuk di UK sendiri, pidato dari Ratu Elizabeth terakhir, mereka akan lari ke sini untuk ke lebih green, lebih blue lagi, bukan green sekarang, blue teknologi dengan berbasiskan ke berbasis ke renewable sources. Mereka akan gelontorkan dana lebih banyak lagi, kemudian secondary material mereka akan dorong, kemudian dia tidak boleh lagi ekspor sampah. Itu kebijakan Inggris barusan. Kira-kira sebulan yang lalu Ratu Elizabeth bicara masalah ini. Nah, kelihatannya baru Inggris nih yang memulai di Eropanya. Kalau yang Prancis segala macam belum. Mereka juga karena ada protokol Prancis kan,
protokol Paris kan, masalah pembakaran ini. Mereka terbelenggu di situ. Sementara Jepang sama Singapura tidak adopt protokol Paris tadi. Siap. Terima kasih banyak ya Pak ya, Fajar. Yes. Baik, untuk pertanyaan kedua, Kak Krisna dipersilahkan. Ya, selamat siang Pak Fajar. Tadi saya sempat lihat Pak di video yang mengenai aspal yang dari bahan polimer itu ya Pak. Saya mau nanya Pak, kira-kira bahan polimer yang cocok itu apa ya Pak sebenarnya? Dan kriteria yang digunakan tuh apa aja? Karena saya lihat juga untuk aspal tuh bisa jadi bahan yang untuk penambahnya ada kayak bisa dari PET atau bisa dari PP juga Pak. Ya, baik. Coba. Kalau kita bicara masalah sampah plastik mix aspal itu ada dua pendekatan Pak. Ada yang dry mixing dan wet mixing. Kalau yang dry mixing itu prinsipnya agregat atau batu dipanaskan, kemudian setelah panas pada temperatur 180 derajat, bubuk plastik ini ditambahkan sehingga agregat ini akan terselubungi oleh si material plastik. Nah, kemudian baru ditambahkan aspal sehingga si agregat tadi manakala hujan dia terlindung dari air, jadi tidak menyerap air. Nah, ini plastik yang paling cocok memang HDPE yang paling cocok. Tetapi kalau untuk wet compound itu plastik dengan aspal dicampurkan dulu dengan katalis tertentu sehingga si plastik dengan aspal itu ada bondingnya. Ada bukan katalis ya, bonding agent. Dia mempunyai ikatan bonding yang lebih kuat sehingga jadi yang ditingkatkan adalah properties dari si aspal tadi. Nah, ini bisa pakai polipropilin, polietilin, PET bisa, PVC belum bisa. Polistiren sudah bisa. Yang belum PVC. Jadi yang coba PE, PP, PET dan polistiren bisa. Kalau yang wet compound tadi tergantung nanti bonding agent-nya. Jadi ada dua pendekatan, wet blending dan dry blending. Kalau yang dry blending lebih banyak itu menggunakan HDPE. Pak, saya mau nanya lagi Pak. Terus kira-kira kalau buat penggunaannya di Indonesia itu udah banyak apa belum ya Pak kira-kira? Kalau untuk yang dry blending itu sudah ada di kompleks saya sendiri di Depok, di GRN Depok City, kita sudah aplikasikan itu kurang lebih 9.000 meter persegi sudah dari tahun 2017 sampai hari ini lumayan masih bagus. Kemudian di Canda Asri sendiri di area parkir mereka dari 2018 masih oke juga. Kemudian di Universitas Udayana di Bali itu dari tahun 2017 hampir berulangan yang di Depok sampai hari ini juga masih banyak, masih bagus kalau masih banyak. Kemudian ada di Bekasi yang dulu programnya Menteri PUPR Pak Luhut itu juga masih dari 2018 sampai hari ini juga masih bagus. Dan sebenarnya 2019-2020 ada 5 destinasi wisata yang menggunakan campuran aspal plastik ini. Cuman karena pandemi cuman terrealisasi di pendopo Kabupaten Tegal sama yang satu tadi di Solo. Ini masih berupa pilot project. Nah, ini PUPR sudah mudah-mudahan dari Pusjatan di bawah Kementerian PUPR itu sudah bisa menyelesaikan standar untuk penggunaan aspal mix plastik tadi. Nah, kita berharap ini bisa diaplikasikan lebih luas lagi. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak jawabannya Pak. Baik, sekali lagi bila ada yang ingin bertanya bisa ketik P di kolom komentar. Sebagai tambahan informasi juga, saat ini kami dari Inaplas diminta bantuan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, untuk mewakili Indonesia untuk menyusun circular economy program di ISO internasional, di mana nanti di situ akan keluar standar circular economy dalam hal pengelolaan sampah secara menyeluruh, dan ini sudah hampir 2 tahun ini kita lagi kembangkan
dan nanti ke depannya kelihatannya akan ada satu metode atau sistem tentang circular economy. Jadi nanti akan ada keluar sistem manajemen pengelolaan sampah yang berbasis ke circular economy, nanti sekarang lagi disusun. Nanti di situ banyak sekali, setiap orang bertanggung jawab terhadap apa, setiap industri bertanggung jawab terhadap apa dan bagaimana, setiap pemerintah daerah bertanggung jawab apa, setiap pemerintah pusat bertanggung jawab apa, dari sisi kampus dan akademi pun juga nanti akan bertanggung jawab dan kontribusi apa, itu nanti ada disusun dalam waste management yang berbasis terhadap circular economy. Oke, baik. Bila tidak ada yang bertanya, bisa saya hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Berarti pertanyaan dari Kak Krisna sekaligus menutup sesi tanya jawab pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin dari Pak Adam berkenan memberikan sepatah dua kata untuk sesi webinar pada hari ini. Kepada Pak Adam, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Iya, soalnya saya lupa bawa headset. Selamat siang Pak Fajar, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih tadi materi yang disampaikan luar biasa. Saya baru bergabung di tengah-tengah sih tadi, cuman mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk rekan-rekan mahasiswa. Di sini ada 4 kelas mungkin ya, dan yang lain-lainnya juga yang diundang dari luar. Tapi saya jadi penasaran Pak, jadi balik ke pertanyaan lagi ya. Boleh nggak nih Pak? Silakan Pak, welcome Pak, no problem Pak. Kita sharing, bukan pertanyaan Pak, sharing Pak. Iya nih. Saya jadi penasaran juga karena beberapa waktu belakangan ini juga kalau kita nge-scroll Instagram tuh kayaknya lumayan banyak sekarang startup yang sudah bergerak di bidang waste management ya. Dari mereka mulai buat apps untuk mengumpulkan botol dan lain sebagainya tuh udah mulai ada tuh kayaknya. Dan di sini kan rekan-rekan mahasiswa energinya luar biasa ya, dan kayaknya mendirikan startup atau bergabung di startup juga jadi salah satu pilihan karir masa depan gitu mungkin Pak. Dari Inaplas sendiri mungkin sudah ada gambaran nggak Pak? Maksudnya kayak seberapa banyak startup yang sudah terlibat atau kira-kira ke depannya akan memegang peranan sejauh mana gitu dibandingkan dengan mungkin kalau peran-peran industri kan juga sudah ada spot-spotnya tadi ya untuk tanggung jawab masing-masing produk dan seterusnya gitu, dan pemerintah mungkin juga kita sudah agak kebayang lah, tapi mungkin di sini akan ada disrupsi yang bisa jadi signifikan gitu kalau ada pemain yang tiba-tiba bisa emerge masuk. Kira-kira itu bagaimana nih Pak? Baik, terima kasih Pak. Untuk startup atau newcomer dalam industri pengelolaan sampah tadi banyak sekali sekarang. Salah satu nih adalah seorang remaja yang berangkat dari nol, Pak. Ya, itu sekarang jadi ketua asosiasi Indonesia Plastic Recycle. Sekarang omsetnya sudah puluhan miliar, Pak. Jadi dia bergerak dari ngumpulin botol air minum, Pak. Botol air minum itu mereka cuci, kemudian mereka giling, kemudian mereka pelletizing lagi. Dan blessing-nya tahun kemarin itu Uni Eropa itu memberikan tax insentif terhadap produk-produk yang konten recycle-nya itu lebih dari 15% itu mendapatkan keringanan pajak. Nah, ini si ibu ini namanya Bu Amel. Ini sekarang sudah bisa ekspor ke Taiwan, ke Eropa ratusan ton, Pak, dari PET botol, Pak. Kemudian ada startup lagi, kemarin dua remaja juga, dua remaja masih umur 24 sampai 25 yang di Pamulang. Itu juga dia mulai membuat konblok dari unvaluable plastik sampah, Pak. Ya, ini sekarang juga lagi happening juga, mereka kewalahan terima orderannya karena konblok yang mereka hasilkan itu ternyata lebih kuat, lebih tahan lama daripada konblok semen yang ada, Pak. Dan mereka sekarang ini berangkat dari mold yang simple, dia cuma istilahnya dipanaskan, dilelehkan dengan gas LPG, ya, dengan kompor gas LPG, kemudian setelah meleleh mereka cetak. Nah, mereka sekarang juga sudah kewalahan, Pak, terima ordernya itu. Kemudian banyak startup yang lain juga
kalau kita lihat sekarang di daerah-daerah yang rawan banjir, itu kalau lemari plastik itu, Pak. Lemari plastik itu sebenarnya itu 100% recycle, Pak, itu, Pak. Mereka kumpulin, mereka beli dari pemulung, kemudian mereka cuci, pelletizing lagi. Mereka bergerak dari satu mesin injection. Kebetulan mesin-mesin injection itu sekarang yang bekas itu dari Cina, dari Taiwan tuh murah-murah, Pak. Di bawah hitungannya cuma puluhan juta, Pak. Nah, itu mereka juga sekarang sudah mulai banyak sekali, sehingga nanti kalau Bapak lihat dulunya kalau lemari plastik, bangku plastik itu didominasi oleh pabrik-pabrik besar seperti Olympic, Sinpo, Lion Star dan lain-lain. Sekarang udah banyak yang home industry yang cuma 1-2 mesin itu juga bisa berkembang dan bisa bertahan. Kemudian juga sekarang eranya online delivery makanan ya. Itu juga ternyata pinwheel injection itu sekarang juga pertumbuhannya cukup besar sekali, Pak. Sehingga kalau dulu tahu itu kan diplastikin pakai kantong gitu ya. Sekarang kan sudah ada kotaknya, Pak. Nah, itu kotak-kotak itu ternyata dengan mesin injection yang bekas pun sekarang mereka udah bisa bikin. Dan murah-murah. Jadi itu dengan modal puluhan juta saja mereka sudah langsung lompat sekarang, Pak, ininya. Omsetnya. Banyak kok, Pak, yang model itu. Kemudian juga kalau kita lihat di Bantar Gebang, itu banyak sekali pemulung-pemulung yang mohon maaf gitu kalau ngelihat mereka itu sehari-hari ngejar sampah, ngejar truk yang masuk ke sana, itu ternyata di rumahnya motornya motor sport, Pak. Banyak sekali, Pak. Jadi pemulung yang ada di DKI ini aja ada 3 juta, Pak. Ada 3 juta orang, Pak. Dan kita juga cukup dekat dengan asosiasi pemulungnya. Dan kita support terus, bantu mereka untuk tetap berkarya dan bekerja di masa pandemi ini dengan kita lengkapi dengan APD. Karena ternyata mereka cukup tangguh, Pak. Bahkan dari mereka pun pemain-pemain besar di online atau startup ini bermunculan, Pak. Jadi aplikasinya banyak kalau mau kreatif ke arah sana, Pak. Sebenarnya selama kita bisa mensegmentasi pasar, kemudian kita tahu materialnya, kemudian tahu memproduksinya, ini peluang terbuka, Pak. Baik. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Fajar. Ini mudah-mudahan jadi insight yang sangat berguna ya buat mahasiswa semuanya. Apalagi yang bersemangat gitu, jiwa entrepreneurship-nya juga tinggi, jadi bisa mengimplementasikan nilai-nilai atau ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di kelas. Jadi setelah belajar dari kolong gedung gitu, kolong ruang kelas, dan ntar belajar lagi dari kolong langit gitu ya. Tambahan lagi juga satu lagi, Pak, sekarang. Enggak, Pak. Sekarang sudah ada semacam kayak toko online untuk material plastik ini, Pak, yang kalau dulu kan kita beli plastik itu harus 15 ton, 30 ton, itu kan pemain-pemain besar semua yang bisa. Nah, sekarang 50 kilo, 25 kilo pun kita beli bahan baku sudah bisa, Pak. Ada itu salah satu anak muda juga bikin online store khusus untuk bahan baku plastik. Mulai dari recycle, original, mulai dari PE, PP, semua plastik ada dia punya, Pak. Dan kuantitinya pun 50 kilo dilayanin sama dia, Pak. Mantap. Baik. Mungkin dari saya juga cukup. Ya Pak, terima kasih banyak. Dan salam juga dari Pak Khalid. Beliau ada kelas di jam yang sama. Jadwalnya sedikit berubah gitu. Mungkin dari saya juga cukup sekian. Mudah-mudahan ini menambah semangat juga untuk teman-teman GPTech ya. GPTech ini baru lahir sebenarnya, Pak, di tahun ini. Jadi mahasiswa-mahasiswa berkumpul dan dari 4 angkatan ya, kebanyakan dari tingkat 3, 2, 1, yang tingkat 4-nya kan lagi tugas akhir ya, dan juga ada mahasiswa yang S2 dan S3. Jadi semuanya bergabung di sini. Mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa membawa inovasi yang lebih jauh ya, dan lebih bermanfaat untuk Indonesia khususnya, dan ya tentunya dunia ya secara general. Baik, mungkin dari saya sekian. Terima kasih untuk Mbak Rahmatika atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Adam atas pertanyaan dan kesannya. Untuk selanjutnya, kami dari Jiptek SCOI ingin memberikan sertifikat kepada Bapak Soeharto karena telah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin dari panitia bisa dibantu untuk share screen sertifikat dan dokumentasinya. Ya, mungkin saya untuk mewakili dari Green Polymer Technology SCUI untuk Pak Fajar Budiono, terima kasih. Kembali saya selaku Presiden dari Jiptek berterima kasih sebesar-besarnya atas ketersediaan Bapak di hari Sabtu ini untuk dapat mengisi dalam webinar Polypropylene 101, Changing Indonesia's Future Through Polymer Industries. Untuk kopinya akan kami berikan langsung juga kepada Pak Fajar Budiono. Tapi ini sebagai simbolis hari ini, terima kasih teman-teman yang sudah datang dan terima kasih juga bagi Pak Fajar Budiono. Sehat selalu dan have a good weekend. Iya, terima kasih. Salam sehat juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata. Ini juga Pak. Baik, sebelum menutup acara pada siang hari ini, mari kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon kepada para partisipan Zoom untuk menyalakan kamera. Mungkin dari panitia dapat memberikan aba-aba. Oke, mungkin akan saya hitung mundur 5 detik untuk foto bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya foto slide kedua. Oke, slide ketiga. Oke, slide terakhir. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Rahmatika. Terima kasih. Baiklah, selesai sudah acara seminar kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas ketersediaannya mengisi acara seminar pada siang hari ini, sehingga seminar hari ini dapat berjalan dengan sangat baik dan sangat menarik. Di akhir kata, saya Tika sebagai pemandu acara pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi hadirin dan teman-teman pada acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fajar. Sama-sama Terima kasih Pak. Pak Fajar. Iya, sama-sama Terima kasih banyak Pak Pak. Fajar. Yuk, sama-sama. Izin live, makasih. Ya Pak, sehat selalu Pak. Sehat, salam sehat.